sebetulnya khususnya dalam rangka penyediaan ya, penyediaan layanan untuk sasaran anak usia 5-6 tahun itu ada di tingkat kota kabupaten. Karena di tingkat provinsi sesuai dengan alih kelola, kebijakan alih kelola itu tidak menyelenggarakan pembinaan terhadap PAUD seperti itu kalau tingkat provinsi. Jadi adanya di kota kabupaten. Nah, kemudian karena hal inilah konsekuensinya pemerintah kota kabupaten itu harus menyediakan layanan gitu kan, menyediakan layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, saya Aisyah dan rekan saya Kang Robi di acara PAUD Podcast PAUD UPI, inspiratif dan motivatif. Oh, ceria sekali nih. Iya. Ada apa ya? Wih, karena seragam kita samaan nih kita. Iya, Nggak cuma sekali. kita kedatangan gestar yang sangat luar biasa. Siapa tuh gestarnya? Iya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Dokter Rudianto. SPD FSI. Selamat datang. Terima kasih. Sebuah kehormatan Bapak sudah meluangkan waktu bersama kita untuk berbagi ilmu ya Teh ya. Betul sekali. Perlu diketahui ya, beliau Iya. ini adalah ketua dari PW Himpaudi Jabar. Selain itu juga beliau sebagai anggota BAN PAUD PRF Jabar, wakil ketua satu Pokja Bunda PAUD Jabar, sekretaris Pokja PAUD Jabar, dan kabid organisasi PP Himpaudi. Wah. Jadi selain jadi dosen di Perdiklat SPS UPI, beliau juga banyak sekali jabatannya di luar itu. Iya. Terhormat bagi kita Sangat. ya Teh ya. Sudah meluangkan waktu dan kebersamaannya ya Teh ya. Terima kasih sekali Iya. Bapak. Sama-sama. Iya, baik. Oh ya Teh, kita tuh di sini tuh mau sedikit nih bertanya-tanya tentang kebijakan PAUD karena ini kan kepakaran beliau ya. Oh iya, betul Iya. sekali. Nah, kita penasaran nih Pak, sesuai kepakaran Bapak gitu ya, kebijakan PAUD saat ini tuh banyak gitu Pak pelatihan-pelatihan tentang untuk peningkatan kualitas guru PAUD gitu Pak. Namun dilaksanakan secara daring. Nah, menurut Bapak apakah itu sudah efektif dalam pelaksanaannya? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama terkait dengan peningkatan kompetensi ya. Jadi dalam kebijakan pemerintah itu kan ada peningkatan melalui kualifikasi dan yang keduanya melalui kompetensi. Iya. Nah, kalau melalui kualifikasi itu ditempuh melalui pendidikan tinggi ya, pendidikan akademik, pendidikan profesi. Nah, sementara untuk peningkatan kompetensi itu juga dilakukan melalui pelatihan. Nah, pelatihan yang dikembangkan atau yang menjadi kebijakan pemerintah itu adalah salah satunya adalah pelatihan berjenjang atau diklat dasar berjenjang. Nah, pada saat ini diklat dasar atau diklat berjenjang, diklat PAUD berjenjang dilakukan karena mengingat pandemi tentunya, maka yang dikembangkan tentunya menggunakan moda dalam jaringan ya, seperti itu. Atau selain moda daringan juga dilakukan dengan moda kombinasi ya, seperti itu. Blended gitu Pak ya. Ya, blended begitu, karena memadukan antara pendalaman materi ya, dengan yang satu lagi adalah praktek tugas mandiri seperti itu. Gitu. Berbicara tentang profesionalisme ya Teh. Ya. Nah, Kualitas gitu ya. Bapak kan juga selaku Ketua Ketua PW Himpaudi Jabar. Ya. Mungkin terkait tupoksi nah gitu selaku Himpaudi dalam rangka profesionalisme guru dan lain-lain. Ya, kalau Himpaudi adalah organisasi profesi ya, sama dengan organisasi profesi pendidik PAUD yang lain ya. Jadi di kita ini kan ada 3 organisasi profesi terkait dengan pendidikan anak usia dini. Ada yang namanya Himpaudi, ada yang namanya IGTKI, PGRI, ada yang namanya IGRA. Semuanya adalah organisasi profesi. Tujuan organisasi profesi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 14 ya, Undang-Undang Guru dan Dosen, itu yang pertama adalah tentunya meningkatkan kompetensi dan tentunya kualifikasi. Kemudian terkait yang keduanya adalah advokasi atau melakukan advokasi ya. Advokasinya khususnya advokasi profesi atau advokasi yang terkait dalam melaksanakan tugas profesionalismenya ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengawal ya pelaksanaan tugas seorang pendidik atau seorang guru dengan kode etik.
begitu. Jadi salah satunya menegakkan kode etik itu adalah tugas organisasi profesi seperti itu. Yang lainnya banyak ya. Yang paling utama biasanya aspirasinya adalah meningkatkan kesejahteraan gitu seperti itu. Nah itu aspirasi yang paling utama sekali gitu. Banyak sekali ya tugasnya. Nah kita juga penasaran nih Pak ya, karena pandemi COVID-19 ini, jadi baru-baru ini tuh ada peraturan atau apa namanya ya, kebijakan tentang wajib PAUD prasekolah dasar. Nah itu menurut Bapak seperti apa ya wajib prasekolah dasar itu? Jadi itu dasarnya adalah peraturan pemerintah terkait dengan standar pelayanan minimum, begitu ya. Jadi dasarnya adalah standar pelayanan minimum. Sebetulnya yang diwajibkan itu adalah penyediaan. Nah, penyediaan layanan. Jadi yang wajibnya adalah penyediaan layanan dalam rangka penyelenggaraan PAUD berkualitas seperti itu di daerah tingkat kota kabupaten. Jadi tingkat penyelenggaranya atau efektivitas SPM ini sebetulnya khususnya dalam rangka penyediaan ya, penyediaan layanan untuk sasaran anak usia 5-6 tahun itu ada di tingkat kota kabupaten. Karena di tingkat provinsi sesuai dengan alih kelola, kebijakan alih kelola itu tidak menyelenggarakan pembinaan terhadap PAUD seperti itu kalau tingkat provinsi. Jadi adanya di kota kabupaten. Nah, kemudian karena hal inilah konsekuensinya pemerintah kota kabupaten itu harus menyediakan layanan gitu kan, menyediakan layanan. Nah, yang terkait dengan penyediaan ini yang pertama yaitu terkait dengan fasilitas atau alat ya, alat bahan ya, bahan alat yang mendukung proses pembelajaran seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga terkait dengan tata kelola. Nah, gitu. Nah, itu. Nah, kemudian di pemerintah daerah untuk mengimplementasikan ini kemudian lahirlah peraturan-peraturan daerah, peraturan-peraturan perundangan, maksudnya di daerah bisa peraturan daerah, bisa juga peraturan bupati atau peraturan wali kotanya, begitu, yang mengatur tentang 1 tahun sebelum prasekolah dasar ini, gitu. Tapi asumsi atau dalam artian kebijakannya itu adalah bukan sebetulnya bukan wajib PAUD 1 tahunnya, tidak, tetapi pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan. Berarti yang 1 PAUD 1 desa itu Pak ya? Itu beda lagi. Beda lagi. Itu 1 desa 1 PAUD. Nah, kalau 1 desa 1 PAUD itu akses. Nah, kebijakannya itu dalam rangka akses. Akses ya. Yang kedua terkait dengan pemerataan seperti itu, begitu. Akses pemerataan, akses dan pemerataan seperti itu gitu. Jadi kalau yang 1 desa 1 PAUD itu akses, begitu kan, akses penyediaan layanan. Tapi kalau ini kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan penyediaan layanan untuk penyelenggaraan PAUD yang berkualitas gitu. Ya, yang terkait tadi dengan bahan dan alat ya dalam penyelenggaraan PAUD, dalam penyelenggaraan pembelajaran PAUD, kemudian pendidik dan tenaga pendidikan, dan satu laginya adalah terkait dengan tata kelola, begitu. Seperti itu. Memang perlu fasilitasi gitu ya Pak? Iya. Itu jadi kewajiban pemerintah daerah kota kabupaten, begitu. Berarti harus ada sekolah percontohan kayak gitu Pak ya? Ya, sekolah percontohan sebetulnya sekarang sudah diintegrasikan ke sekolah penggerak, begitu kan? Karena sekarang ada kebijakan PSP, program sekolah penggerak ya. Walaupun jumlah PSP untuk satuan PAUD itu tidak besar, jumlahnya tidak banyak sebanyak sekolah yang ada di atasnya, kakak-kakaknya gitu ya. Jadi jumlah satuan PAUD ya, khususnya di TK atau di kelompok bermain jumlahnya tidak banyak. Ya. Dan dibandingkan antara TK dan kelompok bermain lebih besar TK jumlahnya seperti itu ketimbang kelompok bermain atau satuan PAUD pada non formal, begitu. Terus ini ada yang seru lagi nih Teh. Di era pandemi ini income gitu dari sebuah lembaga itu kan pasti menurun gitu Pak ya. Kayak honor guru gitu kita untuk mengakali kayak gitu. Ya. Sebetulnya di masa awal pandemi ini sudah sangat terasa sekali ya. Jadi data statistiknya kita juga sudah dapatkan dari hasil survei waktu awal ya, begitu. Tapi seiring dengan kebijakan BOP, nah kebijakan BOP kan menjadi satu momentum untuk merelaksasi ya terkait dengan kondisi ini, sehingga misalnya BOP di awal pandemi itu kemudian direformulasi menjadi support untuk kesejahteraan pendidik dan pendidikan. Jadi ada honor untuk guru. Padahal sebelumnya tidak ada BOP di honor. Situ, Pak ya? Ya, ada sebagian. Jadi tidak semuanya. Tidak semuanya, ada sebagian yang dialokasikan untuk honor misalnya di awal seperti itu ya. Nah, itu salah satu kebijakan pemerintah terkait dengan BOP begitu kan.
Nah, tetapi itu juga masih belum dipandang cukup. Nah, kenapa? Karena biaya operasional itu tidak semata-mata tercover oleh dengan bantuan operasional pemerintah dalam artian BOP PAUD ya. Tetapi ada juga satuan PAUD yang membutuhkan jumlah pembiayaan lebih dari itu. Nah, itu baru mengandalkan dari orang tua peserta didik gitu. Tapi partisipasi orang tua peserta didik kan cukup dinamis ya dengan kondisi sekarang ya. Jadi cukup dinamis karena banyak keterbatasan dan sebagainya. Gitu. Begitu Pak. Jadi selain berpengaruh terhadap honor guru gitu ya Pak, kan pandemi juga kan berpengaruh terhadap pembelajaran gitu Pak. Nah, pemerintah juga kan sempat mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kuota gitu ya Pak kepada peserta didik, mahasiswa juga dapat gitu. Nah, itu apakah menjadi solusi di masa pandemi itu gitu Pak? Ya, kalau terkait dengan kuota relatif ya, sangat relatif. Kenapa? Karena kuota ada kadangkala tapi sinyal ya, relay-nya dan sebagainya kan tidak selalu karena kondisi geografis dan sebagainya kan tidak selalu mendukung. Yang kedua mungkin terkait dengan hal-hal teknis lain ya seperti itu. Tapi yang paling terasa sebetulnya terkait dengan proses pembelajaran yang memang diselenggarakan melalui BDR ya, belajar dari rumah. Nah, ini sendiri sebetulnya menjadi tantangan yang luar biasa kan. Kita dihadapkan kemarin itu terhadap yang namanya fenomena loss learning ya seperti itu. Ya seperti itu. Jadi ini luar biasa sekali hal itu ya seperti itu dan itu juga membuat proses pembelajaran di rumah juga tidak bisa diarahkan kepada capaian pembelajaran yang terstandar seperti itu kan. Nah, di samping itu psikologis juga luar biasa kan pengaruhnya begitu. Kesehatan mental buat anak dan sebagainya seperti itu. Nah, ini sebetulnya yang menjadi tantangan ya, terutama terhadap penyelenggaraan atau desain pembelajaran ya. Karena kan desain pembelajaran yang dikembangkan adalah distance learning ya. Walaupun kenyataannya sebetulnya semuanya adalah e-learning begitu kan. Seperti itu. Kebijakannya distance learning tapi sebetulnya implementasinya adalah e-learning seperti itu. Salah satu faktor keberhasilannya itu kan adalah salah satunya adalah kemandirian begitu ya. Distance learning maupun e-learning itu adalah faktor kemandirian. Kalau anak usia dini tentunya belum bisa memiliki atau diposisikan sebagai individu belajar yang betul-betul mandiri. Harus ada pendampingan. Nah, tapi kan konsistensi pendampingan ini yang masih seringkali jadi dinamika di lapangan. Sering jadi persoalan guru untuk mendampingi anak. Betul begitu. Jadi kuota itu memang merupakan salah satu solusi, tapi masih banyak hal lain. Ya, seperti itu yang menjadi pengaruh ya seperti itu, keberhasilan itu ya. Ya selalu sih kuota pasti akan jadi persoalan gitu kan. Tapi kan tidak satu-satunya seperti itu terkait dengan kuota. Terus saya tertarik lagi tadi Pak terkait BOP itu yang dijadikan sebagai sebagian dialokasikan untuk gaji guru. Nah terus apa sih upaya sekolah untuk menambah kekurangan entah dari sudut pandang sebagai upaya yang tidak mengkomersialisasikan pendidikan kayak gitu Pak. Karena kan PAUD kan nilaba kayak gitu Pak ya. Itu mungkin upaya-upaya apa saja yang mendapatkan gitu. Terkait dengan hal itu sebetulnya amat bervariasi ya. Upaya-upaya seperti itu kan amat bervariasi. Kenapa? Karena semuanya akan kembali kepada ikhtiar atau kemampuan atau keterampilan strategi ya yang dikembangkan oleh satuan PAUD dalam rangka mengkonsolidasikan sumber daya gitu ya yang ada seperti itu. Jadi semuanya akan kembali ke sana. Nah, karena upayanya beragam, ya tentunya memang agak sulit ya kalau misalnya diidentifikasi satu persatu. Tapi sebagian besar sebetulnya kita masih harus mengakui bahwa semuanya kebergantungannya adalah pada orang tua atau peserta didik ya seperti itu. Gitu. Nah, kalau BOP kan itu sifatnya ya semua satuan pendidikan kalau dia terdaftar di Dapodik ya berpotensi untuk mendapat BOP seperti itu. Dan memenuhi syarat dari betul karena basisnya adalah data potensi pendidikan begitu ya, basisnya itu gitu. Nah, berarti cuman kan promosi masih bisa dilakukan Pak ya. Sangat harus karena kan kita ingin mewujudkan PAUD itu bukan hanya beroperasi dan bukan hanya terstandar tapi memiliki daya saing.
Itu seharusnya. Dan keberlangsungan Pak. Betul. Jadi konsepnya adalah bagaimana mewujudkan atau membangun satuan pendidikan anak usia dini yang memiliki daya saing. Kalau enggak nanti tidak bisa survive. Bertahan itu ya, apalagi masa pandemi ini. Sebetulnya kalau bertahan, sekedar bertahan bisa. Seperti itu. Tapi untuk menjadi atau menempatkan menjadi satuan yang unggul ya, seperti itu. Dalam artian komprehensif ya, itu kan sulit ya. Sulit kalau misalnya tidak memacu untuk memiliki posisi tawar ya, memiliki satu keunggulan atau benchmark gitu ya di mata publik begitu kan. Seperti itu. Sayangnya waktu kita udah habis. Sebenarnya masih banyak sekali topik yang mau kita obrolkan. Masih banyak sekali itu. Apalagi tentang kebijakan PAUD tuh luas gitu kan. Ya begitu ya. Karena kajian kita itu kan ada 3 hal ya, pada bagaimana kita merumuskan, bagaimana implementasi, dan bagaimana kinerja kebijakan itu sendiri begitu. Seperti itu. Kita cukupkan di sini. Nanti kita lanjut di kemudian waktu di nanti dilanjut lagi pada kesempatan yang akan datang begitu ya. Bisa ketemu lagi sama terima kasih. Ikuti juga akun Instagram dan YouTube kami di PAUD Pasca UPI. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah ini. Kami selaku MC, saya Robin Oval Adraki. Saya Aisyah Kolera Rahayu. Mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.